なぜなぜ? Hari ini aku mau ke imigrasi dulu karena ini resident card atau KTP sementara aku mau expired 3 bulan lagi. Jadi nanti kita ke imigrasi sambil bahas gimana sih cara bawa keluarga atau ikut keluarga ke Jepang. Kita berangkatnya pakai sepeda dan ini udah sampai di parkiran sepedanya, kita parkirin dulu. Nah, sekarang kita masuk dulu ke kantor imigrasinya. Udah ngambil nomor antrian 211, kita nunggu dulu. Anak aku lagi main di tempat mainan anak. Yang aku suka dari Jepang itu hampir di semua kantor pemerintah tuh mereka mikirin aktivitas untuk anak yang ikut bersama orang tua. Ada boneka dan selalu ada buku. Hampir di semua tempat di Jepang yang berhubungan dengan tempat anak pasti ada buku. Naze naze? Oke, kita udah pulang dari kantor imigrasi dan semua dokumen kita udah dicek. Jadi kurang satu surat lagi, yaitu surat keterangan kerja saat ini. Ya, nanti diurus lah ya. Yang penting udah ketahuan syarat-syaratnya apa aja. Nah, sekarang aku mau cerita gimana caranya bawa keluarga ke Jepang. Jadi, sebelum bawa keluarga ke Jepang, keluarga dibawa ke Jepang itu waktu itu suami aku kesini lebih dulu. Setelah itu di imigrasi urus surat namanya COE atau singkatan dari Certificate of Eligibility ya. Betul. Nah, nanti kalau udah COE-nya udah dapat untuk aku dan anak aku, itu baru dikirim ke Indonesia. Setelah itu nanti COE itu yang kita pakai untuk apply visa selama di sini. Nah, kabar gembiranya sekarang COE itu udah ada yang bentuknya soft file yang PDF. Kalau zaman aku dulu itu bentuknya surat dan dikirim dalam bentuk fisik ke Indonesia. Kalau sekarang bentuknya udah PDF. Jadi kemungkinan nggak selama proses aku dulu itu sebulanan. Sekarang kayaknya seminggu 2 minggu itu udah jadi. Cepet kok kalau di sini apa-apa. Oh iya, yang penting lagi, pastikan visanya itu usianya minimal usianya itu jangan 6 bulan ke bawah. Kalau 6 bulan ke bawah, ini menurut peraturan pemerintah Jepang nggak masalah. Yang masalah untuk peraturan pemerintah Indonesia. Jadi kantor imigrasi Indonesia itu nanti nggak mau ngasih kalian izin cap di bandara untuk keluar negerinya gitu. Naze naze? Dapat izin tinggalnya itu ternyata juga random banget. Nah, selama ini aku sangka semua orang yang sesama mahasiswa itu dapat sesuai orang yang diikuti. Misalnya untuk S2 atau PhD itu di sini ada misalnya suaminya dapat 2 tahun atau 3 tahun ya keluarganya otomatis segitu. Ternyata ada salah satu mahasiswa S3 di sini. S3 itu kan sekitar 2-3 tahun ya kalau nggak salah. Nah, keluarganya itu cuma dapat setahun. Nah, kalau kasusnya kayak gitu ya berarti di sini nanti setiap tahun dia harus mengajukan perpanjangan izin tinggal. Yang artinya perlu biaya untuk ngurus visa lagi untuk masing-masing anggota keluarganya itu. Tapi ini kayaknya untung-untungan rezeki-rezekian masing-masing orang ya kan. Kejadian yang izin tinggalnya itu cuma 1 tahun untuk mahasiswa S3 itu pun selama aku di Jepang aku baru nemu 1 keluarga itu aja. Keluarga yang lain itu rata-rata ya 2-3 tahun yang kira-kira selesai masa pendidikannya. Mereka cuma perlu ngurus visa 1 kali aja tanpa ada lagi biaya untuk perpanjangan visa karena memang tidak dibutuhkan. Naze naze? Oke, tambahan sedikit lagi. Jadi, dokumen-dokumen yang dibawa ke kantor imigrasi itu adalah dokumen-dokumen yang membuktikan hubungan keluarga. Nah, kalau di surat nikah dan akta kelahiran itu kan udah ada bahasa Inggrisnya, itu nggak perlu diterjemahkan lagi ke bahasa Inggris. Pokoknya intinya kita harus punya dokumen yang membuktikan hubungan kita dan keluarga kita, seperti kartu keluarga, terus ada di kartu keluarga, buku nikah, dan
akte kelahiran kan ada kan. Nah, itu dibawa aja ke kantor imigrasinya. Nanti di sana biar orang imigrasinya yang mengarahkan kita. Sebelum membawa keluarga, kalian juga nanti akan diminta untuk menunjukkan bukti finansial. Kalau dulu suami aku karena penerima beasiswa, jadi minta surat keterangan dari kampus yang menyatakan dia menerima beasiswa sejumlah angka tertentu. Nah, itu udah bisa. Nanti kalau kita kerja juga mau dibutuhkan kayaknya surat statement income atau bukti penghasilan yang menyatakan penghasilan kita dari kantor kita. なぜなぜ Apakah ada kemungkinan keluarga itu belum bisa diundang kalau penghasilan kita dinyatakan belum mencukupi? Itu salah satu kenalan aku di sini ada yang dia kebetulan anaknya mungkin karena 3 dan dinyatakan oleh pemerintah Jepang penghasilannya itu belum mencukupi angka tertentu. Nanti dia baru boleh mengundang anaknya setelah penghasilannya itu dinyatakan cukup. Tapi aku nggak nanya ke dia itu angkanya berapa, cuman aku cari di web, yaitu paling nggak kalau suami istri itu punya bukti income sekitar 2,3 sampai 2,5 yen per tahun. Kalau punya anak itu anaknya sekitar 500 sampai 600 ribu yen per anak per tahun. Ini dari sebuah halaman website lembaga bantuan hukum atau lawyer yang bisa membantu orang untuk mengurus COE-nya. Nah, sementara pengalaman aku karena aku sudah di sini sejak suami aku itu kuliah, jadi nggak perlu lagi. Kita emang dari kuliah itu pakai bukti penerimaan beasiswa aja. なぜなぜ Nah, terus apa sih yang mau dilakukan di sini ya kan? Kalau kita ikut keluarga kan kayak ngapain di Jepang? Itu mungkin ada kekhawatiran kayak gitu. Nah, di sini biasanya banyak yang part-time. Kerjaan part-time tuh di sini banyak banget. Ya, asal kalian ada tenaga aja sih. Ada misalnya kayak di hotel. Anak aku lagi ngomong. Di perusahaan pengiriman. Terus ada juga kelas bahasa Jepang kalau mau bahasa Jepang disediain sama kantor pemerintah. Terus selain part-time bisa juga apa ya? Ya kalau temen aku yang dulunya di Indonesianya ada kerjaannya jadi cuti sementara gitu ikut suami ya di sini liburan menikmati Jepang gitulah ya. Ya banyak yang bisa dilakukan di sini. Anaknya juga bisa dimasukkan ke daycare atau TK di sini. Jadi daycare ataupun TK-nya itu TK secara umum gratis untuk semua gaji. Kalau daycare itu tergantung gaji orang tua. Cuma kalau biaya siswa biasanya itu pasti udah UMR ke bawah pasti dapat gratis. なぜなぜ Ya gitulah kurang lebih cara ngundang keluarga ke sini. Nanti sampai di sini dulu. Kalau ada pertanyaan silahkan ketik di kolom komentar, dan kalau ada tema yang mau dibahas lagi seputar tinggal di Jepang juga bisa tulis di kolom komentar. Bye bye. なぜなぜ